datang kami ucapkan. Selamat datang Bunda, selamat datang Bunda, selamat datang kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Tepuk literasi, Baca buku, banyak ilmu, PAUD maju, jaya negeriku, Lamongan Madrilan. Bunda PAUD Kecamatan Limbang. bisa, 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 yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Hai. apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, badan sehat, pikiran cerdas. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, pinter ya. Siapa yang sudah pernah pergi ke Gunung Ratu? Ada apa aja di sana di Gunung Ratu? Iya, terus apa lagi? Oh ya, kucing. Oh ya, sama monyet. Ya, ya, pinter ya. Sekarang sebelum cerita kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Tepuk semangat. Sebelum Kali ini Bunda PAUD akan menceritakan tentang asal mula Gunung Ratu. Dengarkan baik-baik ya. Nih. Sampai sekarang makam Gunung Ratu Dewi Andongsari sering dikunjungi oleh masyarakat, baik dari dalam maupun dari luar Lamongan. Apalagi sekarang ternyata tempatnya sudah bagus. Peninggalan bersejarah yang ada di Kecamatan Limbang ini, jangan lupa ya, kalau liburan ajak anak-anak atau keluarga dan teman-teman kalian untuk bermain di Gunung Ratu ya. Nah, sejarah asal-usul Gunung Ratu. Anak-anakku semua, dahulu kala di zaman kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh seorang raja. Raja itu bernama Raden Wijaya. Pada waktu itu kerajaan Majapahit tumbuh menjadi sebuah kerajaan yang besar dan makmur, serta disertai dengan pasukan kerajaan yang sangat kuat di zamannya. Raja Raden Wijaya memiliki beberapa permaisuri. Salah satunya adalah Dewi Andongsari. Dengan berjalannya waktu, maka Dewi Andongsari adalah salah satunya permaisuri yang lebih dulu mengandung. Dan kabar ini tentunya lama-kelamaan terdengar ke seluruh isi istana kerajaan. Sudah barang tentu sang permaisuri lainnya bersedih hati, karena dia sebagai permaisuri belum dikaruniai keturunan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh permaisuri yang lain untuk menyampaikan berita yang kurang baik kepada Raja Raden Wijaya. Dengan berita itu, sang raja tidak serta-merta percaya begitu saja. Raden Wijaya memanggil Dewi Andongsari untuk dimintai kejujurannya. Dengan keadaan yang selalu didesak, bagaimanapun Dewi Andongsari tetap bersikukuh bahwa anak yang dikandung ini adalah murni anak dari Raden Wijaya. Hal ini membuat raja sangat bingung. Karena selalu ada berita yang kurang baik terus-menerus, akhirnya Raden Wijaya memerintahkan kepada prajurit untuk membawa Dewi Andongsari dan dua hewan piaraannya untuk dibawa ke hutan. Dewi Andongsari dibawa ke arah barat dari kerajaan Majapahit dan sangat jauh sekali disingkirkan dari istana. Walau semua kawula alit termasuk prajurit itu pun mengetahui kebaikan dan kejujuran seorang Andongsari, semua prajurit percaya dan yakin bahwa yang dikandung Dewi Andongsari adalah benar-benar keturunan raja. Dan mereka dalam perjalanan sepakat untuk tidak menyakiti Dewi Andongsari.
namun malah mencarikan tempat tinggal yang jauh dari kerajaan, namun aman untuk Dewi Andongsari dan calon anaknya. Sementara itu, kedua hewan piaraannya masih dengan setia mengikuti majikannya kemanapun. Kedua hewan tersebut adalah kucing Condromowo dan Garangan Putih yang memiliki sifat sangat setia pada majikannya. Dan pada akhirnya ditemukan sebuah bukit yang tinggi dan di bawahnya terdapat banyak mata air. Inilah yang menjadi pertimbangan prajurit utusan kerajaan tadi menempatkan Dewi Andongsari dan kedua hewan piaraannya. Atas persetujuan Dewi Andongsari, maka diputuskan gunung inilah menjadi persinggahannya dan dibuatkan semacam gubuk oleh prajurit. Setelah semuanya selesai, maka dengan penuh kerahasiaan prajurit berpesan pada kucing Condromowo dan Garangan Putih agar selalu menjaga dan melindungi majikannya, terutama calon bayi yang dikandungnya. Kehidupan Dewi Andongsari berlangsung dengan damai. Walaupun hidup dalam perasingan, namun tetap dijalani dengan ikhlas oleh Dewi Andongsari dan kedua hewan piaraannya. Karena di bawah gunung banyak mata air yang disebut dengan sendang, yang paling disukai Dewi Andongsari adalah mandi dan mencuci pakaiannya di sendang Sidowayah. Konon ceritanya sendang ini sering digunakan oleh para empu untuk ritual mencuci benda pusaka hasil buatannya. Serta di sebelah barat sendang tersebut ada sebuah padepokan yang dipimpin oleh seorang resi yang bernama Ki Gede Sidowayah. Suatu ketika Dewi Andongsari melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki. Dengan kelahiran seorang bayi tersebut, maka Dewi Andongsari dan kedua hewan piaraannya semakin bahagia. Tugas dari kucing Condromowo dan Garangan Putih adalah menjaga keselamatan sang bayi dan ibunya. Suatu hari, bayi yang sehat itu diberi nama oleh ibunya Joko. Seperti hari-hari biasa, ketika pagi hari Dewi Andongsari mandi dan mencuci pakaian di sendang Sidowayah. Suatu ketika ada kejadian yang mengagetkan. Waktu sang ibu mandi, kedua hewan piaraannya itu bertugas menjaga dan mencari makanan. Sang bayi didekati seekor naga yang diketahui oleh kucing Condromowo. Dan akhirnya terjadilah perkelahian dengan sang naga. Dengan pertarungan yang sengit, akhirnya sang naga kalah dan mati. Kucing Condromowo berniat melaporkan kejadian ini kepada Garangan Putih. Namun belum sampai mengucapkan sesuatu, Garangan Putih menyerang kucing Condromowo. Karena kucing Condromowo berlumuran darah, Garangan Putih berprasangka bahwa kucing Condromowo dikira telah melukai sang bayi. Akhirnya terjadi perkelahian yang dimenangkan Garangan Putih. Kemudian Garangan Putih melihat kondisi bayi yang ternyata masih sehat tanpa lecet sedikit pun. Dengan penyesalan yang luar biasa, Garangan Putih merasa berdosa mengakhiri hidup sahabatnya tanpa dosa. Akhirnya Garangan Putih yang masih bersimbah darah dengan tujuan lapor kepada Dewi Andongsari yang berada di sendang. Begitu melihat Garangan Putih penuh dengan bercak darah, maka tanpa berpikir panjang, Dewi Andongsari mengakhiri hidup Garangan Putih yang tanpa dosa. Dewi Andongsari bergegas melihat Joko anaknya yang berada di atas bukit dan dengan rasa bersyukur ditemui anaknya dalam keadaan selamat. Kemudian Dewi Andongsari kaget melihat hewan piaraannya mati semua dengan kesalahpahaman tersebut. Akhirnya Dewi Andongsari menyesal perbuatannya dan bergegas merawat mayat kedua hewan kesayangannya dengan penuh duka. Suatu hari Dewi Andongsari bertemu dengan Ki Gede Sidowayah dan menitipkan anaknya kepada Ki Gede Sidowayah. Hari demi hari Dewi Andongsari merasa bersalah dan akhirnya Dewi Andongsari juga meninggal dunia di atas bukit yang diberi nama Gunung Ratu oleh Ki Gede Sidowayah. Singkat cerita, kehidupan Joko selanjutnya dibawa ke Modo oleh Ki Gede Sidowayah, dititipkan kepada adik perempuannya. Karena keturunan seorang raja, Joko akhirnya bisa menjadi Mahapati Mojopahit dengan sebutan Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Anak-anak, jadi di atas Gunung Ratu itu ada 3 makam. Makam utama yang dibuatkan rumah itu adalah makam Dewi Andongsari. Dan di luar ada makam kucing Condromowo dan makam Garangan Putih. Serta di bawah gunung itu ada sendang Sidowayah yang sampai sekarang masih dipakai untuk mandi dan kebutuhan
lainnya karena airnya yang bersih. Sampai sekarang makam Dewi Andongsari sering dikunjungi masyarakat baik dari dalam maupun dari luar Lamongan. Apalagi sekarang Gunung Ratu sudah ditetapkan sebagai destinasi wisatanya Kecamatan Ngimbang. Tempatnya sudah bagus, bersih dan rindang. Banyak monyet-monyet berkelayutan di sana. Untuk itu mari kita jaga dan kita lestarikan peninggalan bersejarah yang ada di Kecamatan Ngimbang. Anak-anak, jangan lupa kalau liburan ajak sanak, keluarga dan teman kalian untuk bermain di Gunung Ratu. Senang untuk bermain di Gunung Ratu ya. Mas siapa ini namanya? Mas siapa ini? Nah, sudah ke sana anak-anak? Oh, iya ya. Apa? Dalam? Oh sudah ya di sana. Belum. Besok ya sama ibunya ya. Pintar ya. Oh, sudah semua berarti ini. Tinggal Mas itu yang belum. Siapa? Mas siapa itu namanya? Dewa. Oh belum ya. Ya. Pintar ya. Sudah ya. Demikianlah cerita anak-anak ya, asal usul Gunung Ratu. Semoga kalian suka ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.